Imaduddin itu licik, sesat, nggak layak diikuti. Dia itu pebegal nasab. Seluruh ulama sepakat tentang keabsahan nasab Alawi dari generasi ke generasi. Buktinya apa? Buktinya nggak ada satupun ulama yang mengingkari nasab Alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW sejak zaman dulu sampai sekarang. Bahkan mereka mencantumkan ribuan nama ulama Ba'alawi di dalam kitab-kitab mereka. Tiba-tiba Imaduddin muncul, sok pintar, mengingkari semua itu. Kalau mau nilai orang, cek gurunya. Dari mana ilmunya? Ini disebut ilmu rijal, yaitu dasar fondasi dalam kritik perawi hadis. Ilmu ini sudah saya pelajari 10 tahun lalu di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi, di Fakultas Hadis dan Dirasat Islamiyah. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, Innal isnad minad-din. Walau lal isnad laqad man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Tanpa sanad, siapa saja bisa bicara seenaknya. Setiap pernyataan harus ada sanadnya. Apalagi soal nasab ini sensitif. Apalagi nasab Rasulullah SAW. Jadi Imaduddin itu ngawur dan ngaco. Dia suka mempermainkan dalil. Cuma ambil potongan dalil suka seperti ya. Di kitab Imaduddin, itu kitab metode ilmu nasab di halaman 28, dia hanya mengutip sebagian metode penetapan nasab di bagian Al-Mihwarus Sabi'. Dan berhenti di situ. Padahal teks selanjutnya itu ada bunyinya seperti ini. Innal mudawwanatil khattiyah wal musannafatil lati sunnifat fil qarnainil madiyain wa hiya minal mudawwanatil mutaakhirah hiyal munjid fi itsbati sihhatil intisab. Kitab-kitab tulisan tangan di karya-karya 2 abad terakhir adalah sumber yang dapat diandalkan dalam membuktikan garis keturunan. Jadi kalau pakai referensinya Imam sendiri, itu sudah cukup pakai kitab 2 abad terakhir untuk menetapkan nasab Alawi. Pertanyaannya, kenapa itu nggak dikutip oleh Imam? Karena nggak sesuai dengan maunya Imad. Ini jelas kecurangan ilmiah yang dilakukan oleh Imad sendiri. Bukti lain, Imaduddin juga memotong kutipan kitab Al-Mu'tibun karya As-Sayyid Mahdi Ar-Raja'i yang seharusnya menunjukkan metode penetapan nasab yang sah. Bahkan Sayyid Murtada Az-Zabidi bilang gini, khattun nasabah mauthukun bih, tulisan ahli nasab yang dapat dipercaya. Tapi lagi-lagi Imam potong seenaknya, dan hal itu nggak dia cantumkan di kitabnya. Terus dia berani-beraninya ngaco soal usul fik. Si Imam bilang di usul fik seperti ini, an-nafi muqaddam 'alal musbit, yang membantah diutamakan daripada yang membuktikan. Ini ngaco, nggak ada kaidah usul fik seperti itu. Ini kaidah usul fik bikinan Imam yang ngawur. Sedangkan kaidah yang benar adalah al-musbit muqaddam 'alan nafi, yang membuktikan diutamakan daripada yang membantah. Jadi yang membuktikan bahwa nasab Alawi itu benar, itu diutamakan daripada yang membantah nasab Alawi. Seperti itu. Nah, semua ulama tahu, bahkan santri pesantren yang baru masuk pesantren pun itu tahu bahwa yang membuat kaidah usul fiqh itu adalah Imam Syafi'i, bukan Imaduddin. Nah, usul aja ngaco dia, apalagi usul fiqh. Jadi ngaca, Imam ngaca. Imam Az-Zarkashi itu dalam kitab Al-Bahrul Muhit fi Ushulul Fiqh itu jelas-jelas bilang bahwa orang yang menyangkal juga harus punya dalil, sama seperti yang membuktikan. Nah, Imaduddin ini ada dalilnya, cuma memelintir tanpa dasar. Nah, selain itu nahwu sarf Imaduddin itu banyak yang salah. Balagohnya juga ngaco, acak-acakan, usul fikihnya ngawur, ngarang sendiri seperti yang saya sebutkan barusan. Jadi nggak heran kalau dia itu malah sesat menyesatkan. Jelas orang ini nggak boleh diikuti. Yang saya heran, banyak orang dungu yang seperti Imad ini, dan banyak yang ikuti juga. Berarti pengikutnya itu jauh lebih dungu daripada Imad nih. Yang lebih parah, Imad ini, dia dulu adalah anggota FPI. Dan ketika dia ceramah, sewaktu dia masih jadi FPI, dia bilang bahwa orang yang benci dzurriyyah Rasulullah itu pasti, kalau nggak anak zina, munafik, atau ayahnya menyetubui ibunya dalam keadaan tidak suci, sedang haid. Tapi sekarang dia sendiri yang mengingkari nasab ini. Berarti Imaduddin ini menuduh dirinya sendiri sebagai anak hasil zina. Seperti ucapan dia sendiri, lucu kan? Nah, Imaduddin juga pernah gagal jadi calon Bupati Tangerang. Gara-gara nggak didukung Buya Kurtubi, nggak direstui Ketua FPI Banten ketika dia masih jadi FPI. Nah, sekarang dia cuma bisa pakai dalil setengah-setengah untuk nipu orang. Karena sakit hati sama FPI yang dipimpin oleh Ba'alawi, yaitu IPHRS sendiri di Petamburan.
Nah, kalau pakai logikanya Imam, berarti Rasulullah itu bukan keturunan Nabi Adam dong, karena nggak ada satu kitab pun di zaman Rasulullah yang menuliskan silsilah beliau sampai Nabi Adam. Karena ketika di zaman Rasulullah itu nggak ada penulisan kitab. Nah, Imam itu bukan ulama, tapi mantan FPI yang sakit hati, nggak didukung jadi bupati. Larinya ke nasab. Bisa dipahami kan?